Ada legenda di wilayah Esin, sekte rahasia di tepi Laut Mati, bahwa Yesus mengajarkan rahasia zikir dengan menutup mata, menghitung nafas, melafal Abun Debashmaya, sebuah lafal doa. Getarannya membuka cakra mistik dalam tubuh. Ia mengajarkan murid-murid pilihan untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukan di luar, tetapi di lorong batin. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Demikian yang tertulis pada Injil Thomas. Rahasia ini disembunyikan. Setelah Konsili Nikea, ajaran-ajaran esoteris perlahan dihapus, dilarang, bahkan dihukum mati. Gereja menjadi benteng doktrin, dan setiap upaya menemukan keragaman suara dalam doa dipandang sebagai bahaya. Namun di bawah tanah, para orang-orang pilihan terus mengajarkan warisan ini. Mereka menyembunyikannya dalam simbol, dalam ukiran pada pintu-pintu, batu gereja tua, kitab-kitab terlarang, seperti Gnostic Gospel, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, membisikkan narasi yang hampir terlupakan. Mereka berkata, Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia adalah percikan ilahi yang jatuh ke dunia materi untuk menemukan jalannya kembali. Dalam doa, manusia dapat bangun dari tidur panjang, lupa diri, menyadari kesejatian, mendengar ilham, bahkan berjumpa wajah Tuhan yang asli, yaitu mengenal diri sejati yang bebas dari segala dualitas. Apakah kamu mendengar bisikan itu? Bisikan yang berkata, "Kamu adalah cahaya dunia." Di kalimat itu, Yesus bukan hanya menenangkan murid-murid, ia mengungkap rahasia terdalam bahwa pencerahan bukan milik nabi, melainkan hakikat setiap jiwa manusia. Mari kita telusuri lebih dalam. Kita memasuki lorong waktu, ke ruang bawah tanah. Biara-biara tua menemukan sebuah naskah yang terbakar, namun tak pernah habis. Suatu malam, seorang pertapa Esin pernah menulis pada kulit binatang. Doa Yesus adalah jalan bagi para pencari. Ia bukan ritual, bukan rumus pasti, melainkan pengalaman langsung dengan sumber yang tak terjangkau pikiran. Para alkemis barat, mereka yang membaca hermetika, mereka yang menelusuri jalan-jalan kabalistik, percaya bahwa setiap baris doa Yesus sejatinya adalah kode. Setiap baris melambangkan satu tahap transformasi batin dari keinginan materi menuju pelepasan ego, hingga akhirnya terserap dalam lautan kesatuan. Dalam doa, ampunilah kami. Sesungguhnya, bukan hanya pengakuan dosa, tapi juga penerimaan bahwa kita ini gelap yang mengandung cahaya. Dalam pengampunan, kita melepas rantai, membuka pintu sel, dan kembali menjadi anak-anak terang. Ketika semakin larut, rahasia semakin bersinar. Para nabi berkata, berdoalah di tempat tersembunyi, dan Bapa yang melihat dalam sembunyi akan membalasmu. Apakah kamu paham maknanya? Bukan hanya tersembunyi secara fisik, melainkan dalam kesunyian pikiran, dalam diam batin di mana segala keakuan ditanggalkan. Di sana, dalam ruang kosong penuh cinta, Tuhan hadir dengan sangat nyata. Begitulah dalam setiap untayan doa Yesus. Sesungguhnya tersimpan undangan untuk mencari, membebaskan, menerima, dan berserah. Bukan kepada sesuatu di luar, tapi kepada sesuatu yang telah lama berdiam di sanubari manusia. Rahasia ini membara dalam setiap ajaran mistika. Seluruh alam semesta adalah cerminan kesadaranmu sendiri. Berdoa bukan menundukkan kepala dalam ketakutan, melainkan meninggikan roh dalam keberanian dan penyatuan. Doa sejati adalah korespondensi antara percikan dan lautan, mikro dan makro, anak dan bapa, sebuah dialog abadi yang tidak bisa diajarkan dalam seremonial. Mari kita berhenti sejenak, tarik nafas bersama, dengarkan detak jantung, rasakan kehidupannya. Disitulah sebenarnya doa tertanam. Setiap tarikan nafas adalah Aba, Abun, Abana, Bapa. Setiap hembusan adalah Shamayin,
Fis samawat, surga. Hidup ini sendiri adalah doa terbesar di bab-bab rahasia. Para mistikus percaya bahwa itu untuk melatih keheningan batin, membiarkan segala pikiran runtuh, mengizinkan cahaya tertinggi masuk ke dalam jiwa, lalu turun menerima rahmat Tuhan. Ini adalah esoterisme tertinggi. Doa sebagai jendela penaikan diri, sebagai transformasi eksistensi.